Pipin Kusumawardani, pendamping dari Kota Medan. Hari ini saya akan melakukan P2K2 dengan modul pengasuhan dan pendidikan anak. Sesi 3, membantu anak sukses di sekolah. Yang saya akan membawakan langkah 3 dan 4, manfaat pentingnya memasukkan anak ke PAUD dan mengidentifikasi TK PAUD yang ada di sekitar lingkungan ibu-ibu KPM sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini? Terima kasih ibu-ibu telah hadir di kelompok kita hari ini. Kita bahas hari ini tentang modul pengasuhan dan pendidikan anak. Sesi membantu anak sukses di sekolah. Saya langsung ke langkah 3. Di sini tentang manfaat mengikuti kegiatan PAUD. Nah, saya mau tanya di sini Bu. Siapa di sini yang ibu-ibu masukkan anaknya ke PAUD, Ibu? Ada Bu yang memasukkan anaknya ke PAUD, Ibu? Iya, TK atau PAUD, Ibu? Atau ibu-ibu punya cucunya ada dimasukkan ke PAUD? Ada ya Bu ya? Sekarang mungkin anak-anak udah besar ya Bu ya? Kalau dulu sebelum masuk SD, anak-anaknya dimasukkan ke TK dan PAUD juga Ibu? Masukkan ya Bu ya? Bu, Ibu ya tadi ya? Gimana Bu perasaan Ibu memasukkan anaknya ke TK dan PAUD Ibu? Campur aduknya gimana Bu? Ada senangnya. Kenapa Ibu masukkan anak Ibu ke PAUD Ibu? Biar dendang ke SD-nya lebih gampang. Lebih gampang ya Bu ya, lebih mudah bersosialisasi. Umur berapa tahun ini Bu? Yang ini 6, yang ini 5 tahun setengah. 5 tahun setengah, satu TK Ibu? Satu TK. Masalah mereka jam tidurnya susah nggak awal-awal masuk sekolah Bu? Bangun paginya susah. Bangun paginya susah. Memang sering biasa bangkong. Saya bangkong tiba-tiba dibangunin, tapi sekarang udah masalah. Udah gitu Bu, apa namanya, hari pertama di sekolah gimana anaknya Ibu? Bingung lah, Bu. Malu-malu kucingnya kan, Dek. Tapi nangis nggak ini? Pada nangis nggak? Enggak, alhamdulillahnya enggak, masih ditungguin. Masih ditungguin, tapi hari keduanya udah nggak? Hari ketiganya baru dia aman. Karena ini sekelas nggak Bu? Enggak sekelas kan ya? A sama B. Oh, tadi sekelas mungkin nggak gitu takut ya Bu ya? Ibu mau tanya siapa namanya? Siapa? Bunga. Bunga? Bunga umurnya berapa tahun? 6. Berapa tahun nak? 6 tahun. Sekarang TK ya? Gimana hari pertama masuk TK nak? Seru nggak? Takut nggak awalnya masuk kelas? Sampai sekolah takut. Takut? Nangis nggak? Nangis juga? Ada nangis? Kenapa nangis? Malu, kalau mau ditinggal ya? Iya Kak? Tanya ibu. Kayak Ipin Upin loh, Dek. Iya. Tapi lama-lama udah berani kan? Enak di dalam kelas bermain sama teman. Udah punya teman nggak sekarang? Terus kalau di kelas apa aja dipelajarin? Ada menulis juga. Nulis baca ada nyanyi, ada juga. Jadi senang ya nak ya. Ada belajar ngaji juga. Ada. Jadi senang masuk TK, masuk PAUD. Senang ya nak ya. Oke, makasih ya nak. Seperti itu ya Bu ya, pengalaman yang Ibu masukkan anak ke sekolah ya Bu ya, TK PAUD ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Oke Bu, jadi seperti itu ya Bu Ibu. Jadi Bu, sini kan tinggal sedikit ya ibu yang punya anak TK, anak PAUD ya Bu ya. Karena mungkin sini ibu anaknya udah pada besar ya, udah pada SMA, bahkan udah mau tamat. Ada yang kuliah Bu anaknya? Belum ya. Tapi kan ibu melewati fase anak ibu sebelum masuk SD, SMP, SMA, ibu masukkan ke PAUD ya Bu ya. Jadi Bu, itulah tadi Bu, pentingnya kita manfaat kita masukkan anak kita ke PAUD supaya tadi anak itu siap untuk pendidikan yang formal seperti SD. Kalau di TK kan, di PAUD kan masih banyak bermainnya ya Bu ya. Masih banyak kelompok bermainnya daripada belajarnya. Cuma memang di dalam PAUD itu tetap diajarkan kalistung. Pendidikan dasarnya itu kalistung apa itu Bu? Membaca, menulis, menghitung. Tapi dibungkus dengan ada sedikit permainannya ya Bu ya. Selain itu juga supaya anak-anak bisa bersosialisasi yang tadinya anaknya di rumah aja. Karena kita masukkan ke PAUD, dia jadi banyak teman, bisa bersosialisasi bersama teman-temannya seperti Bu ya. Dan itu melatih percaya diri Bu. Yang tadi anaknya di rumah pendiam, anaknya yang tadi nggak berani bertemu dengan orang, mungkin di rumah sih main HP aja. Cuman karena kita masukkan ke TK, ke PAUD, akhirnya anaknya bisa berekspresi ya. Oke Bu, ini akan saya lanjutkan, akan saya putarkan sebuah film. Nanti ibu-ibu buat
kita buat kelompok ya Bu ya. Nah ini adik-adik lihat ini ada filmnya Bu Ibu ya. Tonton dulu Ibu. Bisa adik kan di sekolah kan. Udah Ibu udah ditonton videonya tadi? Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu lihat dari videonya tadi itu? Tentang apa Ibu? Videonya tentang apa Bu? Tentang taman kanak-kanak. TK bermain ya Bu ya. Nah di dalam video itu Bu tadi juga ada anak TK yang pakai seragam sama ada nggak pakai seragam Bu. Tapi tetap kegiatan sama-sama kegiatan PAUD kelompok bermain ya Bu ya. Nah jadi dalam video itu Bu ada 2 lembaga PAUD yang menggunakan seragam tidak menggunakan seragam. Tapi tujuannya tetap sama Bu. Jadi bukan berarti nggak pakai seragam itu nggak bagus gitu. Intinya Bu kegiatan PAUD itu sama semuanya, bermain sambil belajar. Nah, jadi jangan merasa ya Bu kalau misalnya PAUD itu nggak pakai seragam, nggak keren, nggak apa gitu kan, bukan berarti nggak bagus ya Bu. Intinya kegiatannya sama itu ya Bu ya. Jadi Bu saya mau tanya di sini tempat ada nggak di sekitar rumah Ibu yang ada TK atau PAUD? Ada TK PAUD di sekitar rumah Ibu? Ada. Ada. Juga jaraknya Dekat. yang wajib termasuk juga itu PAUD juga taman bermain kelompok bermain itu sama. Pokoknya anak-anak yang belum masuk SD itu yang masuk dia dalam kelompok bermain TK PAUD sama namanya Bu. Ada Bu? Oke, nah sekarang kita bagi kelompok dulu ya Bu ya. Kita bagi dua kelompok aja ya Bu ya. Ini kelompok A, ini kelompok B ya Bu ya. Nah ibu-ibu berdiskusi. Nanti akan saya tanyakan jarak tempuhnya gimana, kendala yang dihadapi, waktu pas masukkan ke PAUD apa, sama bagaimana cara menghadapinya Bu ya. Untuk kelompok A, udah diskusikan tadi? Udah ya Bu ya, udah diskusikan. Nah ini siapa nih perwakilannya yang mau menjawab Ibu? Ibu lah ya yang punya TK ya. Oke Bu. Jadi yang mau saya tanyakan udah diskusikan kan Bu? Ibu memilih kalau misalnya masuk PAUD itu jarak tempuh dari rumahnya itu jauh apa dekat Bu? Coba ceritakan Bu. Lumayan jauh. Kenapa Bu? Oh 1 gang. Harus dijemput naik kereta kalau jalan kaki kira-kira jalan bisa berarti nggak jauh lah Bu ya. Jadi itu kendalanya Bu kayak mana kendala yang dihadapi Bu masukkan anaknya ke PAUD Ibu? Bangun pagi tetap tadi ya, bangun pagi ya Bu ya. Bu yang lain ada yang punya cucu? Ada yang punya cucu keponakan? Iya. Bu kayak mana Bu kendalanya Bu? Oh cucuku hebat kok. Ada nggak mau ditinggal? Tinggal ya Bu ya. Jadi solusinya Bu Ibu tetap nungguin. Tapi kalau masak ini itu segala macam tinggal Bu. Tidak masuk PAUD dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Jam 8. Karena memang ada PAUD nggak terlalu ramai, agak terlalu ramai ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi solusinya sebenarnya tadi ya Bu ya. Nah nangis itu juga solusinya Ibu tungguin ya Bu ya sendiri ya. Terima kasih ya Bu atas jawaban kelompok A. Nah lanjut ke kelompok B ya Bu ya. Yang saya akan tanyakan tadi Bu, kira-kira jarak ibu-ibu masukkan anaknya ke PAUD itu berapa Bu? Berapa jauh? Ya. Dekat aja kok. Oh dekat ya. Berarti memang sengaja kalau untuk PAUD itu kalau bisa jaraknya jangan kejauhan ya Bu ya. Terus Bu, kendalanya Bu masukkan anak ke PAUD apa Bu? Hari pertama. Pertama nangis gak mau. Baru pulang baru ngadu katanya enak ya teman-teman nyanyi atau cerita katanya. Biasanya udah langsung ditungguin lagi? Enggak. Udah mau deh. Dan yang pertama aja. Berarti solusinya tadi Tungguin sampai pagi. biasa. Ya masih malu-malu. Ya. Oke. Udah kira-kira 1 minggu udah gak enakan. Nah, udah terbiasa Bu jam tidur Iya, udah terbiasa cucu ya, Bu, aja ya? begitu. Oke, terima kasih ya Bu Ibu untuk kelompok B atas jawabannya Ibu ya. Nah, ibu-ibu sekalian tadi udah bercerita ya Bu tentang pengalamannya, kendalanya dan solusinya Bu ya, cara mengatasinya. Kalau ibu-ibu udah pandai lah untuk menghadapi masing-masing kelakuan anaknya ya. Nah, saya mau bertanya lagi Bu, untuk biaya gimana Bu? Biaya masuk TK-nya mahal nggak? Bulanannya berapa gitu? Kira-kira
650 ya Bu ya. Tapi anak-anaknya udah pakai uang jajan belum ya Bu ya? Pakai juga uang jajan. Yang jajan namanya Bu. Oke Bu. Jadi Bu, saya mesti kasih solusi. Jadi kalau misalnya untuk jajan anak-anak kalau lebih baik TK itu tidak ada uang jajan lah ya, tapi dibekalkan Bu, dibuat botol. Karena kan masuk jam 8 pulang jam 10 kan, 2 jam di jam 9 biasanya mereka belajar bersama, makan bersama. Habis itu kan udah pulang gitu kan. Jadi kan biasanya anak TK jangan terlalu banyak dikasih uang dulu lah setidaknya, supaya mengurangi biaya pengeluaran ibu setiap harinya. Kalau sehari 2.000-3.000 lumayan juga ya Bu ya, anak-anak itu. Belum lagi kalau dia mau beli mainan 5.000-an ke atas juga ya Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu Bu